Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi yang ibu sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini ibu akan memberikan materi kurikulum SMP Islam Al-Falah. Tapi sebelum itu ibu mau memperkenalkan diri dulu. Ya, nama ibu Kori Eka Budiarti SPD. Ibu selaku wakil bidang kurikulum SMP Islam Al-Falah dan guru bidang studi matematika kelas 8 dan 9. Oke, itu saja mungkin sekilas yang bisa ibu sampaikan ya nak ya. Kita lanjut ya, masuk ke materi MPLS kalian, yaitu materi tentang kurikulum. Kurikulum apa yang kita pakai di SMP Islam Al-Falah? Baik, selamat mendengarkan. Baik anak-anakku, kurikulum yang digunakan di SMP Islam Al-Falah itu kita sudah berjalan kurang lebih 5 tahun menggunakan kurikulum 2013. Apa yang melatar belakangi penggunaan materi kurikulum 2013? Oke, pertanyaan ini yang harus kita jawab. Apa sih K13 itu? Jadi kurikulum 2013 itu yaitu kurikulum yang berbasis karakter. Nah, ya, kurikulum K13 ini kurikulum yang mengembangkan 3 aspek kemampuan siswa. Aspek apa aja? Yang pertama, aspek sikap. Nah, sikap kenapa ibu bilang yang pertama? Karena ini esensial, yang paling penting. Yang kedua adalah aspek pengetahuan, ya, kemampuan kognitif kalian. Yang ketiga adalah aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilan ini merupakan aspek skill. Jadi kalian tidak hanya mumpuni di bidang pengetahuan, tapi skillnya juga harus oke. Mengapa harus menerapkan kurikulum 2013? Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa persaingan global itu semakin terbuka untuk semua negara. Ya, maka Indonesia menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan segala zaman. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan SDM yang tangguh menghadapi tantangan zaman, maka indikatornya harus ada di keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan kuncinya ada di kurikulum yang baik. Maka ya, kurikulum 2013 itu akan menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter kuat, pengetahuan yang tinggi, dan keterampilan yang mumpuni. Semoga ya di sini semuanya anak-anak yang bisa memiliki 3 kemampuan tadi. Oke, lanjut kita ke proses KBM dalam K13. Yang pertama, kalau dulu ya semuanya berpusat pada guru. Nah, dalam kurikulum 2013 semuanya tidak lagi berpusat pada guru, tapi berpusat pada siswa. Siswa merupakan pusat pembelajaran. Jadi pengetahuan tidak hanya bersumber dari guru, bisa jadi dari siswa, dari buku, dari internet, dan lain-lain. Ya. Kemudian, nah, pembelajaran berorientasi pada HOTS. Apa sih HOTS? Ada yang tahu? Nah, betul, Higher Order Thinking Skill ya. Jadi kalian harus bisa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu yang bagaimana? Kalian bisa ada proses mengevaluasi, menganalisis, dan juga mengkomunikasikan pengetahuan-pengetahuan yang kalian dapat.
Baik anak-anak, lanjut kita ke proses penilaian. Nah, bagaimana guru-guru memberikan penilaian atau melakukan penilaian terhadap kalian? Yang pertama ada penilaian sikap dan perilaku. Nah, kapan sih guru kalian itu melakukan penilaian sikap dan perilaku terhadap kalian? Yaitu ketika selama KBM di kelas maupun di luar KBM. Nah, penilaian sikap ini perlu digunakan untuk penguatan pendidikan karakter, karena yang utama yaitu kita akan menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini dilakukan selama KBM berlangsung. Contoh, ada tugas, PR, ulangan harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Yang ketiga ada penilaian keterampilan, ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan siswa atau skill dalam membuat, melaksanakan dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Nah, di sini di penilaian keterampilan ini kalian betul-betul diuji mengenai pengetahuan yang kalian dapat di kelas untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ya, untuk tahun ini adalah tahun yang mungkin spesial bagi kita karena kita Indonesia ya sedang mengalami wabah COVID-19. Otomatis sekolah atau KBM yang akan kita jalankan yaitu school from home, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana belajar selama school from home di Al-Falah? Metode school from home yang digunakan di Al-Falah yaitu online berbasis Al-Falah. Ya, Sekolah Al-Falah menggabungkan kurikulum 2013 dengan metode dari Al-Falah sendiri. Ya, yang pertama itu ada Zoom. Ya, Zoom ini digunakan ketika kalian hari pertama untuk tahsin dan tahfiz, ya. Jadi untuk memulai hari pertama kalian itu diawali dengan tahsin dan tahfiz. Ya, di sini adalah penguatan karakter spiritual buat kalian, ya. Ini dilakukan oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian masuk jadwal yang kedua yaitu kalian KBM online. Nah, KBM online yang diterapkan di Al-Falah menggunakan video interaktif khas Al-Falah. Kemudian dengan menggunakan Google Form untuk tugas, Google Classroom dan lain-lain. Nah, yang ini selanjutnya ada home visit, ya. Jadi nak, setelah kalian beberapa bulan melakukan KBM di rumah, ya, nanti ada home visit one on one. Wali kelas melakukan kunjungan ke rumah, ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan hambatan kalian selama school from home. Nah, ini juga Ibu akan tampilkan kalender pendidikan semester 1, nak. Jadi ini Ibu tampilkan sampai Desember dulu ya. Silakan kalian amati, ya. Nanti kita ada beberapa perayaan Hari Besar Islam dan perayaan Hari Nasional. Jadi kalian belajarnya nggak monoton ya nak ya. Nah, ini ada selain home visit, kemudian ada KBM yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Seperti apa? Nanti kalian akan tahu, ya. Nah, lanjut. Setelah belajar 2 bulan Juli dan Agustus, kemudian di bulan September nanti kalian ada penilaian tengah semester. Ya. Pada kesempatan kali ini Ibu juga akan membahas tata tertib sedikit, walaupun kalian belajar dari rumah, tapi tetap penguatan pendidikan karakter harus tetap dijalankan selama penyelenggaraan school from home, ya. Berarti ada tata tertib. Nah, tata tertibnya apa saja? Nah, nanti kalian akan mendapatkan buku saku SMP Islam Al-Falah. Kurang lebih tampilannya seperti ini.
Nah, isinya apa sih? Ya, isinya di situ nanti ada zikir dan tahlil yang biasa kita laksanakan setelah sholat, kemudian ada ikrar. Nah, dan yang terutama itu di situ ada tata tertib. Nah, poin-poin yang pentingnya saja, ya. Buku tata tertib di sini dibagi menjadi 3 poin. Ya, 3 aspek dalam tata tertib di SMP Islam Al-Falah. Yang pertama adalah kelakuan. Nah, poin-poin di bab kelakuan ini adalah poin-poin yang mengatur sikap dan perilaku siswa. Ya, nanti kalian bisa baca poin per poinnya, yaitu mengatur untuk sikap dan perilaku siswa. Yang kedua, poin kerajinan. Ya, di poin kerajinan ini ya ada mengenai aturan kehadiran siswa. Kehadiran siswa, bel masuk, tadi kita selama belajar di rumah bel masuk mulai jam berapa? Jam 8. Maka kalau ada yang terlambat masuk jam 8, nanti ada di situ sanksinya. Ya, jadi walaupun school from home, kalian harus tetap tepat waktu. Ya. Kemudian di poin kerajinan itu juga mengatur disiplin kalian selama KBM. Seperti apa disiplin selama KBM? Misalnya tertib ketika melakukan Zoom, kemudian tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, kerajinan kalian dalam absensi. Nah, kehadiran kalian itu minimal 70% dari hari efektif, ya. Poin yang ketiga itu ada kerapihan. Di poin kerapihan itu memuat tentang aturan-aturan seragam siswa selama KBM, ya. Nah, walaupun nanti school from home, ya, tetap kalian akan belajar memakai seragam siswa selama KBM berlangsung di rumah, ya. Kemudian ada juga kelengkapan atribut seragam. Nah, dari poin-poin yang tadi nanti kalian bisa lihat kelengkapannya lebih detailnya di buku saku yang akan nanti dibagikan. Ya. Baik, Nak, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan dari mulai tadi kurikulum 2013, kemudian kurikulum Al-Falah yang diintegrasikan dengan kurikulum 2013 selama kita KBM online, dan yang terakhir tadi tata tertib. Ibu harap kalian bisa melaksanakannya dengan tertib, ya, karena tujuan kita, sekali lagi tujuan SMP Islam Al-Falah, yaitu menciptakan anak-anak yang berakhlakul karimah, berpengetahuan yang baik dan berkarakter. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.